Teman-teman, jam 2 dini hari ya. Kali ini Virka berada di kota Ponorogo, Jawa Timur. Teman-teman, dan di sepertiga malam ini ya, saya cukup tertarik ingin mengeksplor keberadaan sebuah bekas panti rehabilitasi yang sudah terbengkalai sekitar 2 tahun ya. Jadi tempat ini kalau saya perhatikan secara keseluruhan memang sudah banyak sekali ditumbuhi dengan semak belukar, teman-teman. Alasan mengapa tempat ini menjadi terbengkalai karena seluruh penghuni dari pantai ini ya direlokasi ke tempat yang baru. Semenjak tidak ditempati, semenjak tidak difungsikan, tempat ini memang kelihatan dan diceritakan menjadi lebih sedikit angker. Oleh karena itu pada malam hari ini ya kita akan coba explore, teman-teman. Sebenarnya lokasi ini seperti apa gitu ya. Karena kondisinya udah yang seperti ini dan aku cukup tertantang ya dengan kata-kata angker yang melekat pada tempat ini. Oke Google, jam berapa sekarang? Sekarang pukul 2.15. Baiklah sahabat-sahabat Virka dimanapun yang sedang berada, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita berada di kota Reog, Ponorogo ya. Dan seperti yang udah aku bilang, lokasi eksplor kita kali ini adalah sebuah bekas panti rehabilitasi ya. Sudah 2 tahun terbengkalai dan teman-teman bisa lihat ya, kondisinya sekarang di depannya udah penuh dengan belukar yang menjuntai yang seperti itu, teman-teman. Setelah hampir 2 tahun lebih ya tempat ini tidak digunakan, memang seperti biasa menimbulkan cerita-cerita yang berkaitan dengan kata-kata angker, kata-kata menyeramkan begitu ya. Jadi di sini kalau kita baca ya, alur proses pelayanan dan rehabilitasi sosial klien UPT Madiun Ponorogo ya. Jadi sasaran garapannya di sini itu adalah gepeng, orang terlantar, rawan sosial ekonomi ya. Kemudian tahap penerimaan klien seperti itu dan sebagainya. Baiklah sahabat, kita coba explore dari depan dulu ya. Jadi di bagian depan ini ada satu lorong ya, yang dimana dalam sebaris lorong ini terdapat beberapa kamar-kamar yang diantaranya ada ruang pelayanan ya, dan ruang peksos, kemudian ada ruang kesehatan. Teman-teman, tempat ini dilekatkan ya istilah angker dan menyeramkan setelah tidak difungsikan. Ya memang kembali lagi tempat ini sudah tidak dijamah orang sama sekali ya, sehingga cerita-cerita misteri yang berkaitan dengan tempat ini muncul dan timbul. Jadi di depan sana itu ya sebenarnya itu ada gerbangnya, teman. Gerbangnya ya, di depan gerbang itu tempat menaruh beberapa lapak gerobak para pedagang. Dan para pedagang ya ketika habis jualan kemudian meletakkan lapaknya di depan gerbang depan itu, terkadang dia melihat sosok nenek renta ya, yang terkadang berjalan terseok di lorong di depan kita. Di sini ada ruang pengasuh dan ini ada satu ruangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini hanya ruangan kosong saja. Serius ya, di sepertiga malam yang seperti ini suasananya kena banget ya. Aku di tempat ini lumayan greget juga ternyata ya teman-teman di jam segini. Namun kelihatannya kucing itu ya bener-bener bermental baja ya. Di sini kita temukan banyak sekali pakaian-pakaian yang berserak teman-teman ya. Ini kalau aku lihat sih pakaian-pakaian orang-orang dewasa, orang-orang tua begitu ya teman-teman. Modelnya pun kalau aku perhatikan juga yes, ini pakaian-pakaian kuno ya. Ada daster, kemudian ada baju-baju atasan yang seperti itu gitu ya. Banyak sekali tertinggal. Aku cukup tertarik ya dengan lorong ini yang konon ada sosok nenek tua rentanya gitu loh. Apakah tidur di sini? Waduh, mantap sih lokasinya ya teman. Astagfirullahaladzim. Aku masuk ruangan ini ya langsung maknyeng gitu ya tubuhku teman. Kemudian di situ kalau aku perhatikan ada kalender di tahun 2017. Mungkin ya tempat ini terakhir beroperasional di sekitar tahun itu gitu loh. Wah, di sini ada kucing yang sangat lucu sekali. Dan ini pepaya ya, udah matang gitu loh, tinggal petik saja, teman. Wah, jadi di sini udah mentok ya. Itu ada pagar pembatasnya, teman-teman, dan di bagian belakang ini ternyata ada area parkir ya, parkir motor dan ruangan toilet. Kemudian ini ya yang disebut-sebut lorong horor, yang beberapa orang konon katanya ya seakan-akan di penglihatan dia itu terlihat sosok nenek tua yang berjalan terseok terkadang ya, nenek tua renta gitu loh di lorong ini. Baiklah, sepertinya di bagian sini udah mentok kita teman. Kita coba ya explore ke bagian sisi yang lain. Dan aku sih sejauh ini sepanjang aku explore ya belum lihat apa yang dimaksud orang-orang tersebut, belum lihat apa yang diceritakan oleh beberapa orang tentang sosok nenek tua yang renta. Saya hanya merasakan sedikit maknyeng gitu ya ketika masuk di kamar yang satu ini. Di sini ada ruang pijat ternyata. Baiklah, kita lanjut explore teman. Aku explore lokasi ini lumayan gerieng-gerieng juga ternyata. Serius ya. Ruang rehabilitasi. Wow, di bagian ini sepertinya udah seperti belantara teman-teman. Bisa saya bikin terang ya. Nah seperti ini. Kemudian di arah yang saya sorot tersebut ya, kalau saya perhatikan sih ada bangunannya gitu ya di pojokan sana. Oh, jadi di sini pun ada deretan ruangan lagi ternyata ya di bagian belakang.
Assalamualaikum. Oh lah, jadi pintu depan yang itu teman ternyata tembus ya ke pintu belakang gitu loh. Di sini ada kasur yang udah nggak bagus sih. Ternyata tembus ke sini dia. Di sini ada apaan, Rek? Wah, ternyata di sini pun seperti ini, teman. Kita coba masuk ya. Waduh. Semua furniture yang terbuat dari kayu sepertinya sudah dimakan rayap semuanya di sini. Termasuk yang situ ya. Kemudian atasnya udah pada ambrol sih kalau saya perhatikan. Wow. Lokasi ini meluas teman-teman hingga ke ujung sana ternyata ya. Loh. Di sana masih banyak bangunannya ya. Bisa dibuka ini ternyata, teman. Walah, di sini ternyata ruangan dapurnya. Saya perhatikan ya, namun atapnya udah nggak ada, bosku. Oke, dan kita lanjut explore, teman-teman. Di bagian ini menurutku, wow. Serius, Rek. Di bagian sini lebih terasa banget ya. Wah, aku lebih merinding di tempat ini. Ternyata panti ini cukup luas ya, teman. Di samping kiri kita ini beberapa ruang toilet ya, saya perhatikan. Ini malah seperti akan masuk ke sebuah hutan ini ya. Bisa dilihat tanamannya, pohon-pohonnya. Wow. Wah, ternyata ini masih banyak, teman-teman. Walah. Ternyata di sini adalah masjidnya. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Ada suara. Sebentar, teman. Barangkali bunglon itu yang jatuh ya. Itu ada bunglon, teman. Wisma Semeru di sini. Ternyata di bagian sini juga terdapat banyak sekali kamar-kamar yang seperti ini, bosku. Ada kasur dan bantalnya juga. Kemudian ada beberapa benda yang seperti itu, teman. Jadi di satu ruangan ini terdiri dari 4 kamar ternyata ya.
seperti itu. Oh, ini alas tidurnya masih oke ya. Entah kenapa ya, aku masuk ruangan ini kok aku merasakan sumuk gitu, dalam artian lebih panas gitu ya. Wah, aku ngeri deh. Aku ngeri ya kalau masuk di tempat ini kemudian tiba-tiba ada orangnya gitu loh. Karena kalau saya perhatikan, beberapa ruangan yang sudah aku masuki masih tertata rapi ya. Kasurnya dan juga bantal-bantalnya, teman-teman. Waduh. Di sini masih ada lagi. Sepertinya di bagian sini meskipun tersekat ya dengan tembok-tembok yang seperti itu, ini masih memanjang ke arah sana ini, teman-teman. Waduh, ya Allah, tempat ini Rek, di bagian depan ini kalau kita perhatikan penuh dengan pakaian-pakaian bekas tentunya yang porak-poranda. Di situ ada beberapa entah buku atau apa ya, ada payung juga di situ. Dan ini masih ada satu kardus ya, yang pakaian-pakaian perempuan semuanya ini malah kalau aku perhatikan. Sejauh aku eksplor di lorong ini ya, aku tidak mendapatkan interaksi suara ataupun gerakan ataupun sesuatu yang berkelipat, belum ini teman. Saya cuma merinding saja ya eksplor lokasi ini. Wah, sama juga di sini. Masya Allah. Memang dari cerita-ceritanya ya, semenjak tidak ditempati, memang kamar-kamar ini pure tidak ada yang menempati ya, alias nggak ada orang yang masuk lagi di tempat ini gitu loh. Tapi aku juga cukup harus waspada teman, barangkali ada orangnya gitu loh, nggak tahu ya, tiba-tiba menduduk gitu ya, ada orangnya, kan aku juga kaget gitu. Wah, sepertinya di sini dulu semacam kantornya gitu ya, kalau saya perhatikan. Jadi memang cerita yang aku dapatkan teman tentang sosok nenek tua itu ya, itu memang terlihat dari beberapa orang itu di lorong paling depan sendiri ya, karena kalau di belakang ini otomatis nggak bisa terlihat dari gerbang depan ya. Jadi yang diceritakan orang itu ya dari gerbang depan tersebut ya.
Waduh. Kita tadi masuk dari arah sana loh. Kemudian di bagian situ ya, itu terdapat beberapa ruang kamar mandi saja, teman-teman. Oh, jadi panti ini ya, bangunannya itu berada di tepian yang seperti itu. Teman-teman, melingkar ya, melingkar dia ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, hingga ke ujung sana ya. Jadi bangunannya itu melingkar. Di tengah-tengah sini tuh area terbuka ataupun area bebas ternyata ya. Dan yang kita lalui ini sebenarnya adalah jalan ya, teman, namun mudah tertutup dengan yang seperti ini gitu loh. Sepertinya ini semacam kubangan air ini, teman-teman. Ini yang sudah kita masuki tadi ya. Oke. Teman-teman, aku explore di lokasi ini ya, sepertinya kurang mendapatkan sentuhan yang greget ya dari seluruh penghuni di sini. Nggak ada penghuni yang jahil sih tempat ini menurutku ya. Karena biasanya kalau di beberapa lokasi explore, penghuni yang jahil itu selalu memberikan interaksi ya, entah suara, entah pergerakan apapun. Namun di tempat ini saya hanya mendapatkan ya perasaan merinding saja ya. Belum terlalu hot lokasi ini untuk dieksplor, tapi setidaknya kita mendapatkan jawaban ya akan keberadaan lokasi ini yang diceritakan seperti ini, seperti itu. Dan ya, tidak semua tempat eksplor itu menakutkan gitu ya bosku. Dan baiklah, untuk sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang sudah nonton video saya kali ini nggak tuntas. Langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.